liman hasasathu sabiqatul azaliyatu bitaufiq wa albasa man ahabbahu khil'ata ridwani min khairin farik akrama wa ata sadar wa ata wa arsyad wa alham wa faham wa alama wa raja'an ba'asu min badai sunihi khasiran wa idha ra'ita thumma ra'ita na'iman wa mulkan 'azima wa subhanahu min malikin samilat minnatuh al-mudhi'u wal-'asi wal-dhati wal-qasi kasyafa'an qulubi wali inayati hujubal aghyar wa jazza bi azwaji man ahabbahu fi buhuril ashrar wal anwar haitsu yadqa talibu yatahu wal mu'amilu umnayatah wal unsu mansurata alamihi wa insanun faraj maksufu bisamihi wa muhibbu qad sahaba laila tarab wa nahamu ibadi qad garab fa hunakal aishu wa bahjatuh fal mubtahadi limuntahat wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin waladi adnan wa asrafil insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Qala ta'ala alladhi dhalla sayuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna anhum yuhsinuna sun'a. Wa qala ta'ala wa man adlamu mimman mana'a masajidallah an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi hijabiha ulaika ma kana lahum yadkhuluha illa khalidina illa khaifina lahum fid dunya hijaza wa lahum fil akhirati adabun adzim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam auha Allah ilayya kalimati dakhalna fi uduni wa qarna fi qalbi umirtu an astaghfira liman mata musyrikan wa man ata fadla malihi fa huwa khairu lahu man amsaka fa huwa syarru lahu wa la yalumu ala kafaf. Summa qala ta'ala wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi wa summa qala ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa summa qala ta'ala wa anfiqu mimma razaqnakum wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuh. Fa'amma man ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasuna yasiruhu lil yusra
Tsumma qala ta'ala innallaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka nabi walladzi amanu alastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum anhum ashabul jahim. Wa ma kana istighfar Ibrahim li abihi illa an mau'idati wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillah tabara minhu inna Ibrahima la'awahu halimun. Wa summa qalu ta'ala istaghfir lahum aw la nastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marrah fala yaghfir Allah lahum dzalika bi annahum kafaru billah wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sadaqallahul maulana azim wa rasulih. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, kita membuka kitab Manhaj Dakwah Ilallah dari halaman pertama 147 tentang kedermawanan dan akhlak yang mulia sampai kepada perbuatan yang sia-sia sampai kepada istiqomah. Kemudian kita sambung ke halaman 143. Jadi mundur, itu dimasukkan dalam bab sedekah. Yang mana di dalam surat Al-Quran dikatakan, difirmankan oleh Allah Ta'ala, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Dalam surat Al-Kahfi surat 18 ayat 114. Kemudian disambung dengan sabda Nabi Muhammad SAW, innallaha yuhibbul basyiran nakida waruda subhat wal aqlal kamila inda hujumi syahwat. Sesungguhnya Allah menyintai pengamatan yang teliti pada saat timbul hal-hal yang meragukan, dan mempunyai akal yang sempurna pada saat diserbu berbagai keinginan atau syahwat. Hadis riwayat Abu Naim. Kemudian dalam surat Anbiya ayat 1 juz 1 atau ayat 21, iktaraba linnas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat kepada manusia hari menghitung atau menghisab segala amalan mereka, sedang mereka dalam keadaan kelalaian lagi berpaling. Maka siapakah yang lebih aniaya dari orang-orang yang menghalang-halangi orang lain untuk zikir kepada Allah di dalam masjid dan berusaha akan merubuhkannya atau menghalanginya? Mereka itu tidak akan masuk ke dalamnya, artinya melainkan dengan perasaan gentar. Untuk itu mereka akan mendapatkan kehinaan di atas dunia ini, sampai di akhirat akan mendapatkan siksaan yang besar. Sabda Nabi Muhammad SAW, Allah telah mewahyukan kepadaku beberapa kalimat. Auhallah ilayya kalimatin dakhalna fi udhuni, yang langsung masuk ke dalam telingaku dan terpatri di dalam sanubariku. Aku diperintahkan untuk tidak boleh memohonkan ampunan bagi orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik.
Dan barang siapa yang memberikan hartanya, perbuatan itu merupakan kebajikan baginya. Dan barang siapa yang kikir, maka kekikiran itu membinasakan dirinya. Dan Allah tidak akan mencela orang yang kehidupannya hanya cukup memenuhi keperluannya. Riwayat Ibnu Jarir dari Qatadah. Maka dalam surat Hadid ayat 7 dikatakan, belanjakan wa amfiku, sebagian dari harta yang telah Allah jadikan kalian sebagai penguasanya. Kemudian disambung dalam surat Al-Imran ayat 92, kalian tidak akan mencapai kebaktian yang sempurna kecuali kalian menafkahkan sebagian harta benda yang kalian cintai. Sampai dalam surat Al-Munafikun ayat 10 pun dikatakan, dan nafkahkanlah harta yang telah kami rezekikan kepada kalian. Sampai surat As-Saba, apa saja yang telah kalian nafkahkan Allah akan menggantinya. Disambung dengan surat An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang menyekutukan Allah, tetapi diampuni dosa selain dari itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dalam surat Al-Lail ayat 5-7, fa'amma man atta wa taqa wa sadaqa bil husna fasaniyasiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberikan hartanya untuk kebajikan dan memelihara dirinya dari perbuatan maksiat serta membenarkan adanya kebaikan dunia akhirat, kami akan memudahkan orang tersebut menempuh jalan itu dengan mudah. Maka dikatakan istaghfir lahum aula nastaghfir lahum, engkau memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampun adalah sama. Sekiranya engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, niscaya Allah sama sekali tidak akan mengampuni dosa mereka. Orang fasik itu kafir didoakan gak bisa, 70 kali tetap aja. Hal itu disebabkan karena tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak akan memberikan pimpinan kepada kaum yang fasik. Dalam surat At-Taubah ayat 80. Jadi orang fasik itu mengaku Islam dan beriman kepada Allah, tetapi tidak mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Jadi jelas dalam hadis dalam surat Kahfi juga dikatakan, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Kemudian dalam hadis qudsi, inna hadzal bin irtadaituhu li nafsi wa lam yuslihuhu ila sahab wa husnul khuluq fa'akrimuhu bihima mastata'tum. Sesungguhnya agama ini kuridai untuk diriku, tidak ada yang mampu menjadikan baik kecuali kedermawanan atau kemurahan dan keindahan akhlak budi pekerti. Maka muliakanlah agama dengan keduanya sekuat tenagamu. Hadis riwayat dari Qutni. Allah tidak menciptakan wali, majaballah walian ila ala-sakha wa husnul khuluq. Jadi Allah itu tidak akan menciptakan atau menjadikan walinya kecuali ia bersifat dermawan dan mempunyai akhlak budi pekerti yang mulia. Itu wali-walinya. Kemudian diriwayatkan oleh Abi Dzar, ala unabiukum bi khairin a'malikum wa zakaha inda malikikum
wa arfa'uha fi darajatikum wa khairul lakum min ita'id dahab wal warik wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum qalu wa madaka ya Rasulullah qala dzikrullah daiman. Diriwayatkan oleh Bidar, sabda Nabi SAW, sudahkah kalian beritahu mengenai amal kalian yang paling baik, paling suci di sisi Tuhanmu, paling tinggi kedudukan dalam derajat kalian, lebih baik kalian daripada memberikan emas dan perak daripada pertemuan kalian dengan musuh. Kemudian kalian memenggal leher mereka dan mereka pun memenggal leher kalian. Para sahabat bertanya, apakah itu Rasulullah? Beliau menjawab, dzikir kepada Allah secara rutin, istiqomah. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim. Allah Ta'ala, wa hum yahmiluna auzarihim ala zuhurihim, dan mereka memikul dosa-dosa mereka di atas punggungnya. Kemudian Allah Ta'ala, wal yahmiluna athqalahum wa asqala ma'a asqalihim, dan sesungguhnya mereka akan memikul beban-beban di samping beban-beban mereka. Jadi kesimpulannya, sabda Nabi sampai firman Allah Ta'ala yang sudah jelas dari mulai surat Al-Baqarah tentang menganjurkan wa mimma razaqnahum yunfikun, dikatakan wa amfaq wa amfiku, artinya mengeluarkan. Tentu orang bertanya, kenapa Allah Ta'ala berbicara bersedekahlah kamu? Apa yang paling berat dalam hidup ini? Sholat sudah berat, zikir berat, sholat malam berat, puasa berat, sudah berat. Tapi ada yang lebih berat. Sedekah itu lebih berat daripada ibadah yang kita jalani. Kalau kita ibadah salat itu merupakan keinginan atau kewajiban kita yang enggak mengeluarkan harta kita. Berzikir, membaca 10.000 suratul Fatihah, 100.000 surat Ikhlas, tidak mengeluarkan harta kita, cuman keringat kita dan tenaga kita. Tetapi saat akan mengeluarkan amfak, yaitu hasil dari usaha kita, hasil daripada semua pekerjaan kita, saat diambil di situ kita merasakan bahwa itu milik kita. Maka kedudukan yang ahli sedekah atau sahab ini, yang namanya sahab, itu sifat daripada Allah Ta'ala. Dari Allah Ta'ala mempunyai akhlak itu 300 akhlak. Tapi yang disukai oleh Allah Ta'ala, yang dicintai oleh Allah Ta'ala, as-saha, murah, kedermawanan. Jadi kalau sifat murah itu tidak ada pada diri manusia ini, tentu Allah Ta'ala tidak menetapkan dia sebagai walinya. Begitu pula kalau akhlak budi pekerti tidak ada pada dirinya, berarti bukan walinya. Jadi sifat wali yang ada dititipkan sama Allah Ta'ala, pertama adalah akhlakul karimah wa husnul khuluq,
yaitu akhlak yang mulia. Yang kedua ada sifat sakha yang pemurah, suka menolong dan berkasih sayang diantaranya. Itu sudah dua modal. Kalau itu sudah dimiliki, kamu gak usah mikir banyak, sudah jabatan wali itu ada pada dia, murah ada, kasih sayang ada, ya, nggak sayang lagi sama hartanya, nggak sayang lagi sama yang dimiliki, yang dicintainya. Pasti itu merupakan dari bagian kewalian. Sudah untuk itu, perbuatan yang semacam itu merupakan yang paling besar. Sampai bertanya lagi, adakah yang paling kuat di dunia ini? Ada yang mengatakan besi paling kuat, paling keras. Maka ternyata besi kalah sama api. Api mengatakan, ada nggak yang paling kuat di antara saya? Ada. Air kalah sama air, mati api. Masih kalah air, namanya api. Api lagi, air lagi. Ada bisa yang mengalahkan air? Ada. Angin. Jadi air kalah sama angin. Kalau sudah kena angin dipindah air, kalah. Adakah yang paling berat lagi, yang lebih kuat lagi dari angin? Ada. Gunung, batu yang tertancap, kalah yang namanya angin. Sampai sekarang diam saja itu Gunung Semeru, kecuali nanti kalau sudah trompetnya Israfil, angin dari Allah, lain lagi itu terbang yang namanya gunung. Tapi sementara ini angin kalah sama gunung, kalah. Adakah yang paling kuat di antara gunung itu? Ada, yaitu hamba yang takwa kepada Allah, yang bersedekah. Itu lebih kuat daripada gunung dan seisinya. Masya Allah. Jadi sedekah ini tidak main-main, besar nilainya, tapi syaratnya juga besar, ikhlas. Itu yang susah lagi. Kalau sedekah nggak ikhlas lagi, kena angin namanya sedekah masuk angin, ya kan? Nah, di sini satu riwayat. Saya mulai dulu dari Nabi Isa alaihissalam. Di mana satu kampung itu ada anak yang namanya Jahil, laki-laki ini suka ganggu, ya, orang cuci-cuci di air, ditumpahkan, pakaiannya dibuang, ngamuk yang namanya seluruh orang yang masak di apa, yang orang yang cuci-cuci di atas air di sungai. Akhirnya setiap hari bajunya hilang, sarungnya hilang, dibuang, pokoknya diganggu, usir. Seluruh desa sudah kena batunya sama dia, nggak pernah baik dia, ya, orang jahil namanya. Akhirnya orang kampung datang ngadu sama Nabi Isa. Ya Nabi Isa, kami dianiaya sama orang yang jahil itu. Doakan mereka itu agar mati orangnya yang suka usil itu, dolim itu. Baju saya hilang, bakulnya hilang, yang dicuci hilang, sampai sabunnya hilang, semua hilang, lenyap di bawah air. Puas. Jadi ini orang puas. Ada orang tuh puas. Kalau nyakitin orang itu, kalau orangnya susah, dia senang. Ada itu. Ada manusia macam itu. Kalau dia nggak sampai nangis, nggak sampai ini, nggak puas dia, nggak berhenti. Ada. Nah ini manusia macam begini nih, tipe yang pertama ini. Oh, pertama raja dolim itu. Ada. Ya.
Kalau nggak sampai habis susahnya nggak berhenti dia. Kalau perlu sampai dihancurkan semua, ya, rumah tangganya bubar, semuanya bubar, senang dia, seakan-akan menang. Ada manusia kayak gitu. Terus ngadu sama Nabi Isa, baik, kami doakan. Kamu tunggu 2 kali 24 jam, itu nanti orang yang dolim itu mati, nanti terkelepar-kelepar di sungai. Akhirnya doa Nabi Isa, nah, dia masuk ke sungai, gitu, masuk ke sungai. Isinya udah pakaian juga, dia juga cuci, mencuci juga, tapi senang cucian orang lain hilang supaya airnya masuk ke dia semua. Ini orang jahat. Akhirnya datang seorang musafir yang tua, lagi kesiangan itu, nggak makan 2 hari. Datang sama seorang pemuda tadi yang jahil ini. Hei anak muda, maukah kamu menolong aku? Aku 2 hari 2 malam nggak makan, nggak bisa makan, lapar. Padahal dia bawa roti di keranjangnya ini, bawa roti. Hanya karena spontan melihat itu kasihan orang nggak makan, dia keluarkan roti itu dari ranjangnya itu, dari keranjangnya. Padahal Allah Ta'ala dengan doanya Nabi Isa sudah mengirimkan ular di dalam keranjangnya ini. Sewaktu saat dibuka keranjangnya sama pemuda ini yang jahil ini, dipatuk supaya mati saat itu juga. Dikirimkan ular dari neraka itu. Tetapi karena niatnya untuk memberikan makan kepada orang miskin yang kelaparan ini, diambil, dia nggak melihat rotinya yang keluar, diberikan semua sama orang yang lapar ini, sampai habis silahap, dia nggak kebagian makan. Selamatlah seorang pemuda ini gara-gara sedekahnya tadi. Maka mengadu semua orang itu yang dianiaya sama pemuda ini kepada Nabi Isa. Ya, Nabi Isa sudah lewat 2 hari, tapi kenapa nggak mati? Seharusnya dengan doa engkau ini langsung dikabulkan Allah, mati. Didatangi seorang pemuda ini sama Nabi Isa. Hei pemuda yang jahil, coba kamu buka keranjang kamu. Begitu dibuka keranjang itu, ularnya sudah diikat di dalamnya. Kata ular tadi, kenapa kamu tidak mematuk yang namanya orang yang jahil ini, yang jahat ini? Seharusnya kau bunuh dia karena izin Allah, karena mengganggu dan menganiaya orang lain. Maka si ular menjawab kepada Nabi Isa, ya Nabi Allah Isa, kami sudah hendak mematuk kepada dia, kepalaku sudah kukeluarkan, tetapi malaikat rahmah datang. Malaikat rahmah yang diutus Allah Ta'ala karena orang ini tadi bersedekah, membawa tali mengikat aku, sehingga aku tidak bisa berbuat apa-apa karena rahmat Allah Ta'ala menolong seorang pemuda ini, sehingga kami tidak bisa bergerak di keranjang tersebut. Bukan ular nggak mau, hanya kemurahan, kedermawanan seorang itu yang tulus dalam hatinya, yang tulus dalam pribadinya, sehingga kejahatan apapun tidak menyentuh kepada dirinya. Ini Nabi Isa alaihissalam. Hanya roti yang diberikan untuk orang yang kelaparan. Kemudian riwayat yang lain, seorang alim yang besar, ulama besar, ya, begitu saat mau berangkat haji,
dimintai oleh ibunya dan bapaknya. Bolehkah aku minta uang untuk beli baju sekedar untuk kebutuhanku? Katanya si alim tadi, dia mengatakan, nggak cukup mah, nggak cukup mah. Ini ongkos haji sudah pas-pasan. Kalau begitu aku nggak ridho kamu naik haji. Hanya tidak memberikan kepentingan, kebutuhan kepada ibunya, kepada bapaknya. Lebih berat hajinya daripada nasihat orang tuanya. Akhirnya berangkat haji. Apa yang terjadi sampai di Mekah, di Masjidil Haram, karena tidak mau mengeluarkan, tidak mau bersedekah, tidak mau memuliakan orang tuanya, tidak mau memberikan apa-apa yang diminta. Satu saat lagi sholat malam, jam 2 malam, orang alim ini di Masjidil Haram, maka dari samping orang berlarian, ada seorang pencuri yang diburu ratusan orang. Maling, 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 diuber terus. Akhirnya masuk di Masjidil Haram itu, padahal si alim ini lagi sholat malam. Si malingnya sembunyi hilang, yang kelihatan si alim yang sembahyang ini. Ditangkap langsung, gak mikir, tak tahu salah apa, dibawa keluar, dipukul, dihajar beramai-ramai. Hukum qisas jalan. Siapa yang mencuri, potong tangannya lagi. Masya Allah. Jadi seorang alim tadi ini dipotong tangannya di Mekah, gak ada alasan, hanya karena gara-gara dimintai orang tua kandungnya tidak diberikan. Bukan dipotong tangannya lagi, kakinya dilumpuhkan, dipukul sampai lumpuh dan patah tulangnya. Belum cukup itu, setiap orang yang lewat suruh melempari dengan batu, sampai akhirnya terakhir matanya pun langsung ditusuk juga. Karena kekejaman hukum qisas, siapa yang mencuri di Mekah itu, potong tangannya, butakan matanya, lumpuhkan kakinya. Menderita, gelisah yang namanya orang tua. Akhirnya pulang itu sudah gak dikenal mukanya dan wajahnya. Maka datang menghadap minta ampun kepada ibunya. Kaget ibunya, orang tuanya juga kaget. Siapa kamu? Matanya sudah buta, kakinya pun sudah buntung, tangannya buntung. Apa yang diharapkan? Anak saya tidak seperti ini. Saya adalah anakmu ya ibunda, saya adalah anakmu, anakmu, anakmu. Ingat suaranya, masih ingat ibunya. Apa dosa kamu? Apa salah kamu? Ibu pernah minta aku uang sebagian, ibu pernah minta aku sebagian bagian, tapi aku tidak melaksanakan. Aku berat hajinya daripada memberikan muka. Maka inilah hasilnya. Ya ibuku, ampuni dosa-dosaku, mintakan kepada Allah Ta'ala. Berderai namanya orang tua, nggak pegang melihat anaknya yang demikian ini. Mohonkan kepada Allah, Allahumma barik fi auladi waghfir lil auladi. Ya Allah, berkahi anakku dan ampuni dosa anakku. Menangis siang dan malam, subhanallah, karena
doa dari orang tua itu gak ditolak sama Allah Ta'ala, maka besok paginya diusap tangannya kembali utuh para hadirin. Kakinya yang lumpuh diusap sama ibunya kembali utuh. Karena anaknya berjanji tidak akan pernah akan menyakitin lagi orang tuanya, tidak akan pernah lagi dia membuat kesusahan pada hatinya. Dia berjanji, Allah menurunkan rahmat itu dikembalikan lagi utuh. Ini salah satu orang yang tidak memberikan sedekah, itu pun sanksinya semacam itu. Tidak memberikan sesuatu apapun yang dimiliki, apalagi yang dicintainya, Allah akan menegur berbagai macam caranya. Yang membuat itu disusahkan semua hidupnya, hatinya, pikirannya. Sedekah itu menghalangi 70 macam bala, dan sedekah juga menghapuskan dosa-dosa dan dirindukan surga, dan juga menyeberangi jembatan Sirat secepat halilintar, tidak mengenai pada rambut yang dibelah 7, juga melewati lagi di atasnya, diantar dengan belurak. Jadi sedekah ini bukan ukuran kecil atau besarnya, tetapi ukuran sedekah itu dari keikhlasannya. Untuk itu, riwayat yang kedua dari Nabi Isa sudah diselamatkan. Begitu pula dari seorang alim yang memberatkan hajinya daripada ibunya, dari keluarganya, diselamatkan lagi karena masih ada pertolongan. Yang ketiga, seorang raja mempunyai putri yang cantik, tapi terkenal kikirnya dan pelitnya. Karena kikir dan pelitnya itu, ada seorang tua datang mengemis ke rumahnya. Assalamualaikum, saya minta hak Allah. Si putri ini diberi hidayah sama Allah Ta'ala, dibukakan hatinya. Melihat orang tua ini gak makan, gemetar di depan pintu, diambil makanan seadanya, makanan raja, diambil uang secukupnya, kemudian dengan diam-diam memberikan kepada pengemis yang tua ini. Begitu setelah diberikan, orang tuanya melihat apa yang dilakukan terhadap putrinya yang cantik ini, memberikan makan dan uang. Dia lebih berat uangnya, lebih berat daripada uang dan hartanya dan bajunya dan pakaian, daripada anaknya. Tidak berpikir panjang orang tuanya ini, mengambil pisau pedang, dia potong tangan anaknya ini gara-gara sedekahnya. Kenapa? Orang kalau sudah hubud dunia, hubud mal, dia nggak peduli siapa saja. Kalau ada yang mengurangi hartanya, kalau ada yang berkurang hartanya, lebih baik siapapun yang dikorbankan. Masa putus tangannya daripada seorang putri ini, keluar. Tidak berapa lama Allah Ta'ala memberikan kurun waktu yang tidak lama, kekayaan yang tidak lama, jabatan yang tidak lama, kehidupan yang tidak lama. Dengan berputarnya dunia ini, dibangkrutkan yang namanya raja ini, menjadi
menjadi gelandangan. Rumah habis, harta habis, semua habis. Akhirnya untuk makan besok tidak ada, untuk berjalan tidak ada, karena kefakiran tadi disebabkan karena kegigilannya. Begitu selesai keluar, si anaknya pun terlunta-lunta. Begitu meninggalnya raja ini, orang tuanya ini, dengan penuh kehinaan dekat sampah. Seorang raja yang kaya raya menjadi hina itu karena melalaikan kewajiban-kewajiban, yaitu wa mimma razaqnahum yunfikun. Akhirnya si anak ini masih dihidupkan oleh Allah Ta'ala, berjalan kian kemari, kesana kemari, dengan berganti menjadi pengemis. Yang tangan kanannya dimasukkan di bajunya. Setiap menerima pemberiannya, tangannya dibungkus supaya gak kelihatan tangannya. Wajah gak cantik lagi, wajah penuh debu, rambut pun penuh pasir, kulitnya pun penuh kotoran, bajunya pun gak dicuci, tidurnya pun di jalan. Tidak ubahnya seperti orang yang gak mempunyai rumah, yang tidak karuan tempatnya, meminta sana sini sana sini. Akhirnya masuk di sebuah rumah. Sebuah rumah ini adalah seorang janda yang kaya, mempunyai seorang anak pemuda yang taat kepada ibunya, yang gak mau kawin-kawin kalau gak diizinkan sama ibunya, kalau gak dipilihkan ibunya, kalau gak dijodohkan ibunya. Dia tidak mau berbuat sesuatu, dia berjanji akan memuliakan orang tuanya. Datang seorang putri ini, mengetuk pintu, assalamualaikum, habis salat asar. Begitu keluar, siapa putri ini? Tapi bekas garis-garis wajahnya, kalau orang cantik itu masih kelihatan, ya kan? Kalau yang jelek itu sudah miring-miring, walaupun di garis-garis itu tambah nemen, ya. Jadi kalau yang cantik walaupun gini, kuningnya masih kelihatan walaupun ketutup bolong. Nah, ini seperti putri bangsawan, kata si ibunya. Mari masuk, masuk, ditaruh di tempat meja, diberi makan, diberikan makan, diberikan pakaian, diberikan semuanya, disuruh mandi. Begitu selesai makan, begitu selesai mandi, tampak wajahnya asli bahwa dia adalah putri bangsawan. Tetap tangannya disembunyikan. Akhirnya si ibu ini tadi bertanya, mana orang tuamu? Mana keluargamu? Semua meninggal dunia. Dia jadi yatim piatu, nggak punya orang tua. Maukah engkau kukawinkan dengan anakku yang masih muda? Karena dia sudah sangat sakit dan sangat parah, mengemis di sana di sini cukup untuk dimakan. Kalau kehujanan-kehujanan, kepanas-kepanasan, kedinginan-kedinginan, baju mau mandi di mana, salin di mana, nggak ada. Sudah terima saja nasib, katanya si putri ini. Akhirnya ditemukan, tidak lama dinikahkan yang namanya putri yang pengemis tadi ini. Nah, ini balasan Allah Ta'ala. Orang yang berbuat baik itu bagaimanapun awalnya susah, ya kan? Sodako itu susah, memberi susah, apalagi pas-pasan memberi itu berat.
tapi dicintai Allah Ta'ala. Kalau kamu tuh pas-pasan suka memberi, dicintai Allah Ta'ala. Sebab apa? Ini orang pas-pasan aja masih suka ngasih, apalagi nanti kalau sudah berlebih-lebih. Nah begitu. Akhirnya makan malam, keluar makan nikmat-nikmat semuanya ini. Akhirnya si laki bertanya, kamu kurang ajar, masa kamu makan pakai tangan kiri? Dasar pengemis, dasar gelandangan, dasar gak punya sopan santun, dasar keturunan gembel. Ngamuk yang lakinya anaknya ini, melihat makan tangan kiri, salaman tangan kiri, minum tangan kiri, takut diketahui bahwa dia gak punya tangan kanan. Masya Allah, ujian lagi. Kalau dikeluarin tangannya nggak ada yang 5 ini, sak cantik-cantiknya lakinya pasti lari. Betul? Betul apa enggak? Mau nggak kamu kawin sama tangannya nggak ada satu? Yang muda-muda angkat tangan. Mau nggak? Ayo. Enak. Begitu setelah ini menunduk mata, menangis yang namanya perempuan ini. Akhirnya di luar ada suara, hei putri bangsawan, yang dulu kau telah berikan sedekah berupa roti, berupa uang kepadaku, kau telah memuliakan aku, memberikan kehidupan kepadaku, keluarkan tanganmu, sesungguhnya Allah akan mengganti tanganmu. Masya Allah, di luar pintu teriak ada suara, aku dulu yang pernah kamu tolong sehingga kau memberikan sedekah kepadaku, sehingga kamu tanganmu dipotong oleh bapakmu gara-gara aku. Aku memohon kepada Allah untuk mengembalikan kembali tanganmu. Akhirnya dikeluarkan dengan penuh ragu-ragu, benar nggak ini keluar tangannya? Kalau ditunjukkan sama lakinya, sama ibunya, jangan-jangan diusir jadi pengemis gelandangan lagi. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dikeluarkan langsung, terkejut yang namanya dirinya, bukan yang namanya suaminya atau mertuanya. Dia sendiri terkejut karena tangannya kembali utuh. Langsung subhanallah, dia langsung mengatakan kepada ibu mertuanya dan suaminya, ketahuilah, kami itu menceritakan yang sebenarnya, bahwa kejadian kenapa aku tidak mengeluarkan tangan kananku, karena tangan kananku telah dipotong oleh ayahku. Dusta kamu, kena fitnah lagi. Dusta kamu, kamu pura-pura memang sengaja untuk menghina. Dasar kamu memang gak punya akhlak. Repot. Jujur salah, gak jujur dosa, lo repot. Ya. Demi Allah, nyawaku digenggamnya Allah, kami menceritakan apa sebenarnya. Ibu mertua mulai gak percaya, matanya sudah agak beringas terhadap mantunya. Memang dia Pak No kalau keturunan gembel ini mesti dadine gombal. Betul? Betul nggak? Tapi ini gembelnya karena bukan gembel beneran, tapi dibuat gembel, diuji sama Allah Ta'ala. Cerita sebenarnya, kisahnya begini. Tidak, kamu dusta. Akhirnya dari pintu terdengar suara, hai si janda yang dermawan, hei seorang pemuda yang taat sama orang tua,
ketahuilah apa yang diceritakan yang sebenar-benarnya itu adalah putri seorang raja, putri seorang bangsawan, dan akulah yang menerima sedekah itu disebabkan aku terpotong tanganku. Tetapi sesungguhnya Allah Maha menggantikan siapa yang berbuat kebajikan dan kebaikan, maka Allah lah yang menulis dan membalasnya. Untuk itu kamu tidak usah ragu-ragu terhadap perempuan yang di hadapanmu. Dia adalah wanita yang saleh walaupun bapak ibunya kafir. Terimalah dia, sesungguhnya itu anugerah dari Allah Ta'ala. Begitu mendengar suara menggelegar di ruang tamu itu, sampai tempat mejanya ini bergetar, piring bergetar, namanya sendok menari. Semuanya ini untuk bukti bahwa itu suara bukan asal suara, tapi Allah Ta'ala mengirimkan malaikatnya untuk memberikan janji-janjinya. Langsung sujud syukur, minta maaf, mencium tangannya. Si ibu mertua minta maaf, yang nama si anaknya suaminya minta maaf kepada si putri ini yang sudah tadinya hilang tangannya, kembali sempurna. Sama-sama sujud syukur kepada Allah ala kulli hal, dengan segala kenikmatan yang diberikan Allah Ta'ala. Ini fadilahnya sedekah. Tapi perlu menjadi catatan, sedekah itu kalau kita yang mengeluarkan itu pasti berat. Bagaimanapun manusia yang mempunyai uang, yang mempunyai harta, apalagi yang disenangi, kalau saat diberikan itu saat yang paling berat pertimbangannya. Maka di sini guru mengajari mengeluarkan sesuatu untuk kebaikan, untuk amal, untuk sedekah. Pandang Allah, lihat Allah. Yang pertama, lihat ucapan Rasulullah, lihat nasihat Rasulullah. Yang kedua, yang ketiga, memberikan sesuatu. Ingat kepada bapak ibumu yang meminta, bahwa bapak ibu saya yang meminta ini, aku suka karena aku dimintai. Niatnya. Yang keempat, berpikir benar Quran, benar kitab Allah Ta'ala, benar janji Allah Ta'ala, benar apa yang diriwayatkan, benar sejarah sudah mencatat, benar itu Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yukhliful mi'ad. Apa? Kemudian berpikir yang kelima, kelak sedekahku ini yang menolong aku, yang menyelamatkan aku, yang membebaskan aku, yang memberi kesenanganku, dan yang mendapatkan surga itu sedekah. 5 bagian. Tapi kalau kamu punya uang, ini saya kasih kamu, nggak ada niat, batal. Batal hukumnya. Kasih 100 rupiah, 1000 rupiah, ya 10 ribu rupiah, kerupuk, pisang goreng, apa saja, niat bahwa ini karena Allah, karena Rasulullah, karena demi Allah orang tuaku, karena Al-Quran, karena aku beriman, aku percaya janjinya, dan aku percaya itu surga. Ringan nggak? Kalau sudah gitu ringan nggak ngeluarkan? Tapi kalau ente yang ngeluarin, bisa terjadi ya bisnis. Mudah-mudahan saya sedekah 1000 balik 10.000.
Kalah wong tombokan itu. Benar, itu janji Allah. Setiap kebajikan itu pasti diberikan asra 10 kali lipat. Tetapi kalau niat kamu mudah-mudahan 1000 ini balik 10.000, tak balik getun, nah, nyesel nggak? Nyesel nggak? Tapi kalau karena Allah mau kembali nggak kembali, mau dapat nggak dapat, surga sudah dapat, enak nggak? Yang bagus dengan sembunyi-sembunyi. Kadang-kadang orang kalau sedekah sembunyi itu gimana? Nggak taunya gini sedekahnya. Saya ini katanya guru suruh sembunyi, nggak taunya kamu ke belakang ya. Nanti tangan saya gini, supaya nggak lihat. Jadi tangannya ke belakang gini, katanya sembunyi. Bukan begitu. Artinya jangan sampai orang tahu. Masya Allah. Gimana caranya? Caranya gimana caranya? Gitu. Misalkan gampang, ya kan? Kamu tak ajarin. Mau kasih 1 juta sama guru, gampang. Masukin di kopiah, dilempit, nggak kelihatan. Orang-orang tahunya kasih kopiah kan? Bos, ini saya hadiah kopiah, dalamnya 1 juta. Masya Allah. Begini itu kalau terus-terusan kaya kan? Masa ini kopiah 1, jangankan 1 juta uang. Ngerti? Kopiah sempit yang dia gak cukup dikasihkan sama guru. Mestinya tahu juga begitu. Nah, latihan. Kasih sarung 1, ini guru sarung, masukin 10 juta. Luar biasa itu. Tapi belum pernah lihat begitu. Belum pernah. Yang ada Nikos atusan dijetiki lono kayak ini tak kasih bos. Tapi gede lah. Kayak gede sedekah itu tidak begitu ya. Mudah-mudahan ya begitu. Menerima sedekah begitu pula. Begitu menerima, Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Terima sedekah tidak menyenangkan. Terima uang hadrah tidak menyenangkan. Buka amplop kurang, minta lagi. Begitu. Masa jangan nanti pulang getun, buka langsung di depan orangnya. Masa saya nabung sampai pecah tangan saya dapat 300.000? Begitu ya. Coba kamu mukul tak ganti 300.000, mau nggak kamu? Gitu. Ya, mudah-mudahan ini supaya kaset ini dikirim, nanti kasih 300.000 bisa tahu perasaan. Ya, ya, betul. Kalau saya ngasih saya 300.000 nggak masalah. Tapi anak-anak ini kalau 300.000 nggak dikasih, kawin pakai apa? Pemulu 1,5 juta. Mudah-mudahan alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.